Dua kota ini sama-sama terkena bom nuklir, tapi kok yang satu bisa layak huni, yang satu enggak. Nah, terus apa bedanya? Nggak usah berlama-lama lagi, ini saatnya kalian tahu. 80 tahun yang lalu, tepatnya pada 6 Agustus dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki itu dihancurkan oleh pesawat pengebom Amerika Serikat. Nah, Fatman dan Little Boy itu meluluh lantakan dua kota tersebut, yang akhirnya timbul korban jiwa yang sangat banyak sekali dalam sejarah pengeboman bom nuklir. Nah, di kota Hiroshima itu korban jiwanya mencapai 100.000 hingga 180.000 jiwa yang meninggal dunia. Dan 80.000 jiwa itu tidak langsung meninggal, tetapi meninggal setelah terkena paparan radioaktif. Nah, untuk kota Nagasaki itu korban jiwanya lebih sedikit, yaitu sekitar 50.000 hingga 100.000 korban jiwa. Beralih ke kronologi yang kedua, yaitu bencana nuklir di PLTN Chernobyl yang terjadi pada Sabtu dini hari pada tanggal 26 April 1986. Nah, PLTN Chernobyl ini meledak dan kebakaran hebat yang akhirnya membuat atmosfer itu terkontaminasi radioaktif. Nah, sebagian Uni Soviet bagian barat dan sebagian Eropa itu terdampak akibat ledakan dan kebakaran reaktor nuklir nomor 4 ini. Nah, bencana nuklir PLTN Chernobyl ini diakibatkan karena uji coba sistem yang baru. Akibatnya yang diuji coba itu pada reaktor nuklir nomor 4. Nah, karena sedang penguji cobaan itu tiba-tiba ada lonjakan energi yang tidak terduga. Nah, lonjakan energi itu tiba-tiba sangatlah besar. Akhirnya operator itu memutuskan untuk mematikan reaktor nuklir secara paksa atau dalam kondisi darurat. Nah, ini disebut scram kalau nggak salah. Kalau salah mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar yang benar apa ya. Nah, setelah dimatikan itu reaktor nuklir nomor 4 itu tingkat lonjakan energinya itu tidak turun, tetapi masih sama atau mungkin malah bertambah tinggi lagi. Akhirnya tangki reaktor nuklir nomor 4 itu tidak kuat untuk menahan lonjakan energi tersebut. Akhirnya tangki itu meledak dan terjadilah ledakan uap yang sangatlah besar. Terus pertanyaannya, apa yang menyebabkan dua kota itu bisa layak huni sedangkan di kota Chernobyl itu tidak layak huni, padahal sama-sama terkena bom nuklir? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, alasannya sebenarnya simpel. Nah, di kota Hiroshima dan Nagasaki itu tipe ledakannya itu berbeda dengan yang ada di kota Chernobyl. Ya, tipe ledakannya itu sangatlah berbeda. Di kota Hiroshima dan Nagasaki itu tipe ledakan yang sudah diledakkan di atas permukaan tanah atau mungkin di angkasa, karena pesawat pengebom Amerika Serikat itu menjatuhkan bom tadi Little Boy dan Fatman dari pesawat mereka dan diledakkan di atas permukaan tanah atau mungkin masih di langit udah diledakkan. Jadi tingkat kontaminasi radioaktif di tanah itu cenderung sedikit karena kontaminasi radioaktif itu puing-puing radioaktifnya itu diangkat oleh awan-awan sehingga hal tersebut mengurangi tingkat radioaktif yang ada di tanah. Berbeda dengan yang ada di Chernobyl yang ledakannya itu langsung di atas permukaan tanah karena reaktor nuklir nomor 4 tadi kan meledak dan kebakaran. Jadi ledakannya itu langsung di permukaan tanah. Karena ledakan itu kan menyebabkan aktivasi neutron itu jadi aktif. Akibatnya kalau neutron itu aktif menjadi tanah itu menjadi terkontaminasi radioaktif atau mungkin sudah tercemar karena bahan radioaktif. Nah, ini yang membedakan kenapa Hiroshima dan Nagasaki itu tingkat radioaktifnya sedikit, sedangkan di Chernobyl itu tingkat radioaktifnya sangatlah tinggi. Nah, peneliti itu mengklaim kalau Chernobyl itu layak huni setelah ribuan tahun tidak dihuni oleh makhluk hidup. Mungkin peneliti itu mengungkapkan kalau Chernobyl itu layak huni setelah 20.000 tahun tidak dihuni oleh makhluk hidup. Wah, lama juga keburu tua. Kemudian yang membuat kota Hiroshima dan Nagasaki itu kembali layak huni
karena peran pemerintah dan perusahaan yang membantu memulihkan kota Hiroshima. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 itu di wilayah Ujina, Hiroshima itu aliran listrik kembali tersalurkan ke wilayah tersebut. Nah, pada tanggal 8 Agustus itu kereta api arah Hiroshima ke Yokogawa itu telah aktif kembali. Padahal ya baru saja dibom yang sangatlah besar sekali daya ledaknya. Bayangin di negara kita kalau dibom begitu besarnya pasti ya jadinya berapa tahun. Nah, kembali lagi ke topik yang sedang kita bahas ya, tanggal 8 itu kan kota Hiroshima sudah mengaktifkan kereta apinya kembali ke arah Yokogawa. Nah, tanggal 9-nya itu tram yang ada di kota telah aktif kembali. Dan yang lebih penting yaitu pada tanggal 10 Agustus 1945 yaitu aliran air telah kembali ke seluruh kota ya, aliran air bersih karena pompa air itu telah dibenerin oleh pemerintahan sehingga masyarakat telah kembali dapat mendapatkan pasokan air bersih. Nah, ini yang paling penting dari semuanya. Dan pada puncaknya yaitu akhir November 1945 30% aliran listrik itu telah mengalir atau menyuplai ke wilayah kota Hiroshima. Keren banget ya. Baru beberapa bulan sudah pulih kembali. Nah, kalau melihat riwayat bencana nuklir yang terjadi di dunia ini terlihat sangatlah mengerikan dan sangatlah berbahaya. Ya, karena dampaknya bagi makhluk hidup itu sangatlah bahaya dan sangatlah fatal. Namun perlu kalian ketahui bahwa energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir itu sangatlah besar. Ya, tapi dengan emisi karbon yang sangat rendah sekali. Nah, berbeda dengan ya, kalau kalian melihat tabel berikut ini, berbeda dengan batu bara itu emisi karbon yang dihasilkan sangatlah tinggi, sedangkan yang dihasilkan oleh nuklir itu sangatlah rendah sekali. Ya, padahal mayoritas di Indonesia itu menggunakan batu bara sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik. Nah, namun untuk menggunakan PLTN ini memanglah diperlukan ya persiapan yang cukup matang dan riset yang lebih mendalam untuk membangun reaktor-reaktor nuklir agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Nah, menurut kalian Indonesia itu harus membangun PLTN atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.